Untuk bahan A Bika Ambon itu adalah 350 ml santan. Boleh kental, tapi jangan terlalu kental juga. Boleh encer, itu preference ya, pilihan. Kemudian daun jeruk 5 atau 6 lembar, 2 batang serai, dan boleh pakai kunyit, tapi kalau saya di sini pakai pewarna kuning. Ya, coba. Nah, ini pewarna kuning, gel color untuk food, ya. Karena kalau pakai kunyit itu kadang-kadang baunya bau kunyitnya keras sekali. Jadi saya pakai pewarna. Tapi itu pilihan, kalau mau pakai kunyit juga boleh ya. Oh ya, ini bahan A tadi dididihkan lalu didinginkan. Jadi dimasak sampai mendidih kemudian didinginkan. Untuk bahan B Bika Ambon itu air hangat. Nggak boleh terlalu panas ya. Ini paling panas 110 derajat. 50 gram tepung terigu atau 4 sendok makan munjung ya. Kemudian ini 1 bungkus yeast dan 2 sendok makan gula pasir. Ini kita campur gula pasir, yeast, aduk, dan tuang air, aduk rata. Tidak halus tidak masalah ya. Nah, ini kita biarkan 15 menit. Untuk bahan C itu adalah 150 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung ketan, 6 butir telur. Nah, ini adalah bahan B tadi, sudah mekar ya, kelihatan berbusa, jadi ini aktif. Dan ini santan yang tadi 350 digodok sampai mendidih dan beberapa lama dimasak sampai tinggal 250. Sekarang kita akan jadikan satu ini semua dan kemudian dibiarkan 2 jam. Pertama, pecahkan telur. Masukkan gula pasir. Tepung tapioka. Tepung ketan. Aduk lagi. Kalau bisa sampai rata dan tidak bergumpal ya. Masukkan adonan yeast. Aduk lagi. Masukkan santan
yang sudah dimasak. Aduk rata. Adonan ini kita tutup, diletakkan di tempat yang hangat selama 2 jam. Loyang yang akan saya gunakan adalah 8 kali 8 inch ya. Ini nanti diolesi dengan minyak shortening atau butter terserah. Dipanaskan dulu sebelum adonannya dituang, dipanaskan di oven sampai betul-betul panas. Jadi waktu kita tuang adonannya itu bunyi tss, gitu. Nah, ovennya itu dipanaskan dulu 350 derajat Fahrenheit ya. Jadi ingat, oven harus panas, loyang harus panas. Ini adonannya setelah 2 jam kita biarkan di tempat yang hangat. Sebelum kita tuang ke loyang, ini diaduk dulu sampai rata semuanya. Diaduk, aduk seperti ini. 2 atau 3 menit ya. Nah, kemudian kita ambil loyang yang panaskan di dalam oven. Ini benar-benar panas ya. Letakkan loyang di rak bawah. Di rak bawah seperti itu, dan pintu oven diganjal sedikit seperti ini. Biarkan selama 30 sampai 45, saya kurang tahu persisnya. Oke, kita akan kembali lagi dan kita lihat setelah 45 menit. Nah, ini tadi saya cek, sepertinya sudah matang. Berdoa ya, saya betul-betul finger cross ini supaya kali ini nggak gagal. Kelihatannya sih bagus, tapi nggak tahu. Soalnya bikin Bika Ambon itu udah berkali-kali gagal terus. Semoga yang ini berhasil. Oke. Nah, ini kita tunggu dingin ya. Bika Ambonnya sudah matang. Cuma loyang yang saya pakai terlalu besar, jadinya tipis. Yuk kita lihat, kita potong. Sekarang kita lihat seperti apa dalamnya. Gimana ya? Nah ini dalamnya seperti ini, bersarang ya. Bersarang, cantik sekali.
Jadi untuk membuat bika ambon, kuncinya adalah oven 350 derajat Fahrenheit. Loyangnya dipanaskan dulu di dalam oven sebelum dituang adonannya. Sebelum adonan dituang, diaduk betul-betul dengan balloon whisk sampai sekitar 2 menit. Jangan lupa memasukkan butter dan sedikit garam. Ya. Jadi itu akhirnya saya berhasil bikin bika ambon. Nah, sekarang kita icipin. Nah, sekarang kita icipin ya. Bika ambonnya rasa seperti apa? Lembut sekali loh. Enak sekali. Akhirnya saya berhasil bikin bika ambon. Oke. Jadi tips buat teman-teman yang selama ini gagal bikin bika ambon, dari apa yang saya pelajari, itu oven panasnya harus 350 derajat atau mungkin 180 Celcius. Loyang harus dipanaskan dulu. Adonan diaduk sebelum dituang, seperti diaduk kenceng gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa memasukkan butter atau margarin atau minyak dan garam sebelum dipanggang. Sebelum ya, jangan sebelum didiamkan. Dan adonan harus didiamkan di ruang yang hangat minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Kalau ruangannya dingin, agak lebih lama. Jadi itu tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian menyukainya, please subscribe. Ditekan tombol belnya. Dan untuk para subscriber, terima kasih. Karena sudah selalu menyupport saya. Share, comment, dan give me thumbs up. Bye. See you in the next recipe.